PBVSI membuat keputusan yang sangat besar terkait dengan timnas Indonesia karena apa? PBVSI memutuskan akan memberlakukan naturalisasi terhadap para pemain di timnas Indonesia. Nah, ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di tengah para volley-mania, di tengah para penggemar volley Indonesia terkait dengan keputusan yang sudah diambil oleh PBVSI. Kita akan bahas secara pelan-pelan lah ya, secara objektif terkait dengan keputusan yang sudah diambil oleh PBVSI yang akan menggunakan pemain naturalisasi untuk masa depan. Tapi sebelumnya kita atau teman-teman kita nonton bareng terlebih dahulu pernyataan yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum PBVSI Pak Imam Sudjarwo terkait dengan keputusan untuk menggunakan pemain naturalisasi. Nah, ini adalah videonya, silakan ditonton terlebih dahulu ya. Kan tahun ini kita sudah mendekatkan rencana naturalisasi. Ini saya buka, kita akan naturalisasi sementara 2 putra 2 putri. Kita udah dapet deh, udah dapet. Dari mana Pak? Brasil semua. Ada 4 dari Brasil. putra putri dari Brasil. Nah, barusan adalah pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Imam Sudjarwo terkait dengan rencana atau program kerja dari PBVSI untuk melakukan naturalisasi terhadap para pemain di timnas voli Indonesia. Langkah yang diambil oleh timnas voli Indonesia itu kan sudah dilakukan sebelumnya oleh beberapa cabang olahraga, salah satunya oleh sepak bola, kemudian juga timnas basket. Memang harus diakui, ini sekali lagi menimbulkan pro dan kontra. Nah, makanya kita harus membahasnya secara lebih santai aja, jadi tidak usah gontok-gontokan. Kalau dari segi plus dan minus, pasti itu kan ada hal yang terjadi ketika sebuah keputusan itu diambil. Nah, kita bahas mengenai sisi plusnya terlebih dahulu. Jadi, keputusan PBVSI untuk menggunakan pemain naturalisasi dari Brasil, ya bisa, kemungkinan lah ya, bisa untuk meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Karena apa? Timnas Indonesia selama ini itu kan memang hanya berbicara banyak di level Asia Tenggara, bolak-balik menjadi juara SEA Games atau bahkan menjadi juara SEA League. Tapi ketika berlaga di level Asia atau bahkan level dunia, ya timnas Indonesia itu kan keteteran. Selain faktor kemampuan, ini juga berkaitan dengan faktor dari postur. Karena apa ya, kita ketahui, volley itu kan memang postur itu kan memegang peranan yang sangat penting. Beda cerita dengan pemain sepak bola atau pemain futsal ataupun pemain bulu tangkis dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bahwa ada sangat banyak pemain sepak bola yang posturnya itu tidak terlalu tinggi dan sangat gacor mainnya. Begitu juga dengan pemain bulu tangkis atau pemain futsal. Tapi di volley itu kan pemain-pemain yang grade A, yang kualitasnya nggak kaleng-kaleng, yang sudah level dunia itu sudah pasti mereka memiliki postur yang memang sangat menjulang. Nah, di Indonesia sendiri itu kan memang sangat sedikit pemain yang secara postur itu menjulang untuk ukuran dunia. Paling yang tinggi ya Rama Fauzan dan juga Rifan Nurmulki lah ya, atau Doni Haryono. Nah, tapi mereka kalau di head to head kan dengan para pemain dunia ya mereka memang masih lebih pendek. Nah, hal itu yang menjadi tantangan tersendiri. Kalau ternyata para pemain Brasil yang nanti akan dinaturalisasi itu bisa untuk memberikan impact yang sangat besar, ya mungkin timnas voli Indonesia bisa berbicara lebih banyak. Ini tidak hanya berlaku di sektor putra, tapi juga berlaku di sektor putri, karena nanti naturalisasinya itu juga akan dilakukan di sektor putra dan sektor putri. Nah, untuk sektor putri ya, kita sama-sama juga tahu, bahkan di level Asia Tenggara, Megawati Hangesti Pertiwi itu kan juga keteteran. Sangat susah untuk membendung Vietnam dan juga Thailand. Bahkan kita juga sudah mulai bersaing ketat dengan Filipina. Kalau kita bicara di level Asia, ya sekali lagi memang, atau bahkan dunia lah ya, kita bicara Asia dulu, ya memang postur itu kan sangat memegang peranan sangat penting. Nah, tapi masalahnya adalah apakah para pemain naturalisasi itu nantinya akan memberikan efek yang sangat besar. Nah, kalau ternyata pertanyaannya gini, kalau ternyata para pemain itu tidak langsung memberikan efek yang sangat besar, apakah mereka nantinya akan dipakai di timnas atau enggak? Atau justru menjadi gini, ketika mereka, misalnya gini, ada 2 pemain naturalisasi yang dipakai, terus kemudian ternyata permainannya itu tidak gacor. Nah, apakah PBVSI itu akan mendatangkan pemain naturalisasi lagi atau tidak? Karena kalau semakin banyak pemain naturalisasi, ya tentu saja hal itu bisa untuk memberikan dampak buruk bagi timnas voli Indonesia di level internasional.
Nah, kita bahas dampak buruknya dulu. Jadi kalau dampak buruknya, tadi kan sudah dampak positif tuh, nah kita dampak negatif. Kalau ada banyak pemain naturalisasi, tentu saja para pemain lokal di Indonesia itu akan mendapatkan kesempatan bermain yang lebih sedikit. Terutama para pemain yang berposisi sebagai hitter. Karena kalau naturalisasi itu hampir pasti yang diambil itu adalah para pemain yang berposisi sebagai hitter. Peluangnya itu agak kecil kalau mengambil pemain di posisi libero atau bahkan di posisi setter. Ya mungkin kira-kira middle blocker ataupun poised hitter atau outside hitter. Nah, hal itu tentu saja akan membuat peluang bagi para pemain lokal itu untuk bermain ya akan semakin kecil lagi. Nah, belum lagi kalau kita bicara mengenai proyeksi atau prioritas yang seharusnya dilakukan oleh PBVSI. Kita berandai-andai menjadi gini, daripada melakukan naturalisasi, kenapa tidak memperbaiki liga yang ada di Indonesia? Kenapa tidak mengembangkan database yang memang para pemain itu nantinya terkumpul, kemudian bisa untuk dipoles atau untuk dibina menjadi pemain yang kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Misalnya kita ambil contoh di Thailand lah ya. Thailand itu kan talent pool-nya itu kan sangat banyak, kemudian juga pengelolaannya sangat baik. Kita nggak usah jauh-jauh ke Jepang atau ke Korea Selatan, ke tetangga kita aja, ke Vietnam atau bahkan ke Thailand. Nah, daripada melakukan naturalisasi, kenapa kok tidak memperbaiki misalnya liga jumlah pesertanya itu lebih banyak lagi, kemudian juga misalnya kompetisinya itu dikelola dengan lebih baik lagi, sehingga nantinya ada sponsor besar yang masuk dan sponsornya itu mau bekerja sama dalam waktu lama atau dalam long term. Karena kalau kita bicara sponsor itu kan sebenarnya sudah ada, tapi memang tidak long term. Nah, long term atau kerjasama itu kan kalau jangka panjang itu berkaitan dengan trust dan juga dengan kredibilitas. Kalau PBVSI bisa memberikan trust atau bisa memberikan kredibilitas yang sangat baik, ya sponsor itu mungkin antri lah ya, karena ada beberapa cabang olahraga yang sponsornya antri-antri tuh. Selain itu yang tidak kalah penting, ini juga bagaimana cara PBVSI itu mempersiapkan timnas Indonesia dengan lebih baik lagi. Jangan sampai jadwalnya mepet untuk pemanggilan, sehingga hal itu akan memberikan pengaruh terhadap para pemain. Yang tidak kalah penting juga, jangan sampai timnas Indonesia itu persiapannya itu sangat mepet ketika akan menghadapi turnamen internasional. Karena ya bolak-balik kita sama-sama tahu ada beberapa momen ketika timnas Indonesia itu persiapannya sangat mepet, tapi di sisi lain PBVSI itu memberikan target yang terlalu tinggi atau bahkan target yang sangat tinggi. Nah, itu kan tentu menjadi sebuah kontradiksi atau kontraproduktif, sehingga ya akhirnya PBVSI sendiri yang mendapatkan hujatan atau mendapatkan omongan miring dari netizen atau dari para volley-mania di seluruh Indonesia. Tapi ya sekali lagi gini teman-teman, maksudnya ada plus dan ada minus yang terjadi ketika PBVSI itu melakukan langkah atau melakukan kebijakan untuk melakukan naturalisasi. Nah, nanti sebenarnya kita akan tinggal tunggu siapa pemain yang akan dinaturalisasi, termasuk pelatih yang akan melatih timnas voli Indonesia. Karena untuk pelatihnya itu ada dari Brasil juga. Sebenarnya sudah ada bocorannya, tapi nanti kita bahas di konten yang lain lah ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana? Setuju nggak dengan naturalisasi yang dilakukan oleh timnas voli Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2000, untuk menghadapi turnamen internasional? Kalau nggak setuju kenapa? Kalau setuju kenapa? Kita diskusi sehat aja, jangan gontok-gontokan, nggak baik juga gontok-gontokan apalagi bulan puasa. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.